kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai dan tepuk tangan hanya untuk Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan hidup kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi pujian. Yang mikro. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita katakan bersama-sama bahwa kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, kita percaya kalau kita semua lebih dari pemenang. Amin. Dan kita juga percaya kalau kita akan dimenangkan oleh kesaksian dari seorang ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Dona. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Dona. Halo. Halo. Kedengeran nggak? Ya. Kedengeran nggak? Ya. Oke, kedengeran ya? Dengar. Halo. Dengar ya? Oke. Salam semuanya. Shalom. Salam. Oke. Terima kasih buat Ci Eli yang udah ngasih
aku kesempatan lagi ya buat kesaksian. Aduh, kalau udah ngomongin suami saya suka rada nggak percaya sih aku bisa ngelewatin semua ini sih gitu. Tapi Tuhan Yesus memang baik sih, baik banget buat hidup aku sampai hari ini pun begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidup aku dan anak-anak. Benar-benar aku terima kasih banget sama Tuhan Yesus. Jadi maaf aku lagi sebenarnya aku lagi meeting tapi aku sempetin banget demi memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Jadi ceritanya itu adalah singkat cerita bahwa saya ini adalah berasal dari keluarga Muslim. Saya bukan dilahirkan di keluarga yang halo ya kedengeran? Oke. Oke, jadi saya berasal dari keluarga Muslim. Saya bukan dari keluarga yang Kristiani sama sekali. Saya juga tidak mengenal yang namanya Tuhan Yesus dari awal gitu, tapi memang saya dari kecil sudah sangat menyukai namanya suasana Natal dan pernak-pernik yang Kristiani lah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah saya ikut Tuhan itu ketika saya masih gadis, mungkin kurang lebih umur 23 tahun saya ikut Tuhan Yesus karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan di Gereja Katedral Bandung. Di saat itu saya mulai mencari Tuhan Yesus. Nah, terus saya belajar tentang saya mencari Tuhan Yesus kurang lebih 2 tahun. Terus tiba-tiba saya kenal dengan suami. Suami itu saya kenal tuh karena satu kantor ya, cuman dia itu di Jakarta, saya di Bandung. Lalu ketemu hari meeting, saya mewakili cabang Bandung, jadi saya meeting di Jakarta, Jumat ketemu, minggu depan suami sudah melamar saya. Jadi itu benar-benar kaget juga saya ya, kaget dan kebetulan ketika dia ngelamar ke ayah saya, dia itu ternyata satu kampung nih sama-sama, saya Padang Palembang, jadi si suami itu Padang. Ternyata satu kampung nih keluarganya dia sama keluarga ayah saya. Jadi tiba-tiba ayah saya mengiyakan menerima lamaran suami saya. Diujuk-ujuk sama keluarga, ya maksudnya secara kasihkan papa juga ini ya, maksudnya papa sedih juga lah mungkin saya pindah agama gitu ya, mungkin bagi orang Muslim ya mungkin murtad ya gitu ya, murtad gini terus ya mereka malu mungkin dan sebagainya. Jadi ada kondisi kesehatan beliau juga sangat menurun gitu kan. Terus keluarga, tante semua menggojoki saya gitu ya bahwa ayolah kembali ke Muslim gitu ya, kapan lagi berbakti dengan orang tua bla bla bla. Akhirnya saya berpikir udah saya berbakti sama orang tua. Saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya kembali ke Muslim dan saya menikah dengan suami. Lalu pernikahan kami baik-baik aja, sangat baik-baik aja. Walaupun di 6 bulan awal pernikahan kami, suami itu sebenarnya sudah divonis gagal ginjal. Jadi suami sudah pernah cangkok ke Cina ginjalnya dan itu hidup dan akhirnya beliau hidup sehat terus 9 tahun. Nah 9 tahun kami ketika pulang dari Cina pun dokter tuh sebenarnya sudah vonis suami nggak bisa punya anak, mandul. Itu jelas diomongin sama dokter. Tapi saya waktu itu terus berjuang berdoa juga, waktu itu masih secara Islam ya, berdoa juga, sholat dan sebagainya. Akhirnya saya mempunyai anak. Saya mempunyai anak 3. Yang kedua kembar. Jadi benar-benar mukjizat Tuhan juga lah ya itu ya. Dan 9 tahun pernikahan kami semua baik-baik aja. Tiba-tiba nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada ribut, nggak ada apa. Suami kena ondel-ondel. Jadi tergoda oleh ondel-ondel lah ya kurang lebih ya, kayak seperti itulah kata Ci Eli gitu ya. Jadi saya cukup shock gitu kan, karena pernikahan kami sangat baik-baik saja gitu dan kami jarang ribut ya karena suami kan juga sakit gitu dan saya benar-benar menghindari keributan lah gitu. Lalu saya di situ saya goyang, saya merasa nggak ada pegangan. Terus saya sholat, saya ribut sama suami besar dan saya sempat mengusir beliau dari rumah dan sepertinya dia tinggal dengan ondel-ondel itu sih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ketika suami nggak ada di rumah gitu ya, saya terus ibadah secara Islami ya, saya sholat, saya puasa, saya menjalankan semua ibadah yang agama Islam sarankan lah ya.
tapi saya merasa saya tetap nggak punya pegangan. Saya merasa tidak ada damai sukacita dalam hati gitu ya. Walaupun saya sudah menjalankan semuanya, pada saat tahajud terakhir waktu itu, tahajud terakhir, dan saya sedihnya tuh, saya sama anak-anak tuh selalu tahajud malam, sholat malam lah ya gitu ya. Dan ketika malam itu tiba-tiba anak-anak saya tuh nggak ada yang mau sholat gitu kan, nggak ada yang mau sholat, cuman mau tiduran di kaki saya doang gitu kan. Terus udah gitu saya berdoa tuh, saya ingat banget, saya bilang, saat itu saya menyebut Tuhan, agama Islam ya Allah, saya bilang, saya mesti bagaimana gitu, saya benar-benar saya butuh pertolongan, saya nggak tahu saya mesti gimana gitu, karena nasib saya dan anak-anak gitu, saya benar-benar nggak ada pegangan. Saya menangis tuh di saat itu, dan akhirnya saya tidur lagi dan saya bermimpi, ada suara laki-laki yang bilang, pulanglah nak, gitu, sekali. Saya bangun, saya kaget, saya pikir itu suara ayah saya gitu, maksudnya untuk menyarankan saya apakah untuk bercerai gitu kan, apakah untuk pulang ke rumah orang tua gitu ya. Saya pikir, aduh kayaknya apa saya suruh cerai ya gitu. Karena saya waktu itu juga hubungannya kurang baik ya sama orang tua saya waktu itu ya. Jadi apa saya harus minta maaf ke orang tua gitu kan. Akhirnya saya sempat saya abaikan lah ya, itu mimpi mungkin cuma selewat doang gitu. Ternyata besoknya saya mimpi lagi, cuma nadanya sudah mulai rada tinggi gitu ya. Pulanglah nak, gitu. Ini yang kedua nih, saya kaget, saya bangun lagi loh. Kok saya disuruh pulang kemana gitu kan. Oke deh, kebetulan adik saya melahirkan di Jakarta, dan akhirnya yaudah deh saya mengunjungi di adik saya, dan pasti ada orang tua saya. Akhirnya saya ke sana, ya saya bertemu dengan orang tua saya, dan saya mulai ngobrol, dan saya merasa, oh saya sudah nih menjalankan bahwa saya kembali ke ngobrol, berhubungan kembali lah dengan orang tua saya, berhubungan baik gitu. Ternyata malamnya lagi saya kaget gitu ya, karena yang ketiga kali ini suaranya sangat lantang, cukup kaget saya, dan itu bukan lagi menyuruh saya pulang, tapi datanglah kepadaku yang letih lu sudah berbeban berat, langsung saya kaget, karena itu saya ingat banget tulisan datanglah kepadaku itu waktu di gereja katedral Bandung itu kayak ada pilar gitu ya, tulisannya datang padaku yang letih langsung, dan itu saya tahu itu firman Tuhan, dan saya langsung kaget, saya langsung tersungkur, dan saya langsung menangis gitu ya. Ya ampun Tuhan, ternyata gitu loh. Jadi ya Tuhan, oke, saya pulang. Akhirnya jadi 2 kali lah saya mengalami pengalaman dengan Tuhan. Jadi saya udah nggak bisa ngindar lagi. Sejak saat itu saya mulai saya cari gereja gitu kan, kembali gitu kan. Saya mulai ikut ibadah lagi gitu kan. Terus akhirnya mulai ibadah lagi, terus tiba-tiba udah saya akhirnya kembali Kristen, saya mulai damai banget, sukacita, saya udah mulai nggak marah-marah, saya mulai tenang sekali, dan anak-anak kaget kok bundanya nggak nangis lagi, nggak marah-marah lagi, dan sempat anak-anak bilang, Bunda aku lebih suka Bunda yang sekarang loh gitu. Kenapa? Karena Bunda sekarang tuh nggak pernah marah-marah lagi. Oh puji Tuhan dong gitu kan ya. Oke. Nggak lama suami pulang dengan kakaknya gitu kan, maksudnya ya intinya dia sakit, dia sudah kondisi sakit, saya kaget dia sakit, ternyata intinya dia ginjalnya ternyata sakit, itu maksudnya sudah reject kembali, berarti ginjal sudah tidak berfungsi, dan dia dilepeh oleh perempuan itu. Di saat itu saya bergumul, saya nggak mau terima, udah kayak gitu. Tiba-tiba anak saya keluar dari kamar, yang ayah kemana aja, sampai meluk ayahnya, lari. Waktu itu anak saya masih umur 5 tahun dan 4 tahun, dan saya nggak tahan akhirnya. Terus tiba-tiba kayak ada yang terima balik gitu kan, akhirnya saya nggak mau, saya bilang nggak mau, terima balik gitu, sampai saya tuh kepala tuh kayak digini-giniin gitu ya, sampai saya migrain. Akhirnya saya terima balik, akhirnya saya rawat suami. Itu kurang lebih saya merawat suami itu kurang lebih 2 tahun. Nah itu panjang lagi ceritanya, karena waktu itu saya bergumul bahwa saya ingin bercerai, saya nggak kuat, karena ketika dia sakit pun dia masih dengan si ondel-ondel itu. Saya merawat beliau, ketika dia sehat dikit dia pergi sama si ondel-ondel itu. Itu terus kayak gitu, dan saya nggak kuat, saya harus cerai. Nah, ketika saya pengen cerai, setiap saya ikut khotbah, ikut dengerin khotbah, baik YouTube, baik di gereja gitu setiap minggu gitu, selalu tiba-tiba ada yang kata Tuhan tuh yang Tuhan tidak diizinkan bercerai, tidak boleh bercerai, cerai sampai mati gitu. Yang boleh memisahkan hanyalah Tuhan. Itu terus yang muncul di kepala saya. Akhirnya sampai kepada
itu membuat saya migrain juga ya. Akhirnya oke deh Tuhan, oke Tuhan, dan Tuhan, oke Tuhan, saya nggak akan cerai, oke saya taat. Sejak saat itu Tuhan tuh tekenin taat setia. Nah itu setiap saya ada dengerin khotbah apa baca Alkitab, selalu kata-kata taat setia itu selalu dikeluarin sama Tuhan. Oh mungkin Tuhan maunya saya taat dan setia. Ya udah saya ikutin lagi kan taat dan setia. Tapi pergumulan itu masih terus ya, kedagingan itu masih terus, saya nggak terima, saya terus masih bergumul. Sampai suatu ketika saya melihat YouTube-nya si Eli. Saya juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba, biasanya kan saya tuh melihatnya kayak Gilbert gitu-gitu lah, maksudnya tentang perkawinan. Tapi saya nggak merasa nggak isi ya, nggak puas gitu loh, jawaban saya nggak kena. Ketemu lihat Eli, saya bilang, aduh, kok ini persis banget ya sama kondisi saya. Kok beliau bisa ya, gitu, sabar, gimana ceritanya? Saya mau curhat gitu, saya mau konsul gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk konsul dengan Eli, saya langsung WhatsApp gitu. Walaupun waktu itu saya mikir, pasti nggak dibales nih gitu ya, dugem gitu ya, pasti banyak lah yang hubungin beliau gitu kan, saya siapa sih gitu. Saya kaget ternyata langsung dibales. Langsung puji Tuhan, akhirnya, Dona saya ada kebaktian di Jakarta gitu, di Simprok gitu, Dona bisa datang gitu. Oh oke Ci, saya datang ke sana, bertemu dengan Eli, saya didoain. Nah sejak itu saya mulai intens dengan Eli, setiap saya ada pergumulan, saya telepon beliau, dan itu di situ Eli, dan saya mendapatkan suatu pengajaran yang tidak saya dapat di tempat lain, yaitu berespon benar. Saya nggak ngerti berespon benar itu apa gitu kan. Jadi kita benar-benar seperti Eli bilang ya, rumusnya adalah 3B gitu kan, buta, bisu, budek gitu loh. Wah itu berat banget saya bilang, sampai saya teriak maksudnya saya sampai nangis sama Eli itu yang, aduh Ci, saya nggak kuat deh, kok saya pindah Kristen bukannya kayaknya enak ya gitu, kayaknya orang Kristen tuh kayaknya gampang ya, ibadah cuma seminggu sekali gitu ya, orang Islam kan susah lah, sholatnya 5 kali, ini belum itu gitu. Tapi dia bilang, Don, bukan itu, ikut Kristus tuh bukan itu gitu loh. Jadi benar-benar ikut Kristus tuh benar-benar yang ya itu kita harus menyerupai seperti Kristus. Aduh, gue bilang, Ci, aku kayaknya nggak bisa. Dona pasti bisa, terus dikuatin terus gitu kan. Berespon benar. Jadi kalau misalnya ini tetap melayani suami, tetap menyayangi suami, aduh Ci, aku nggak bisa gitu kan, sampai nangis nggak. Dona pasti bisa. Dona pasti. Ci, mau berapa lama nih Ci? Mau nggak Ci? Aku bilang gitu ya. Ketika suami masuk ICU, ya saya topang tangan loh di paru-paru dia tuh sudah hampir mati loh gitu ya. Begitu saya doain suami, sembuh loh Ci, aku bilang. Lah kalau begini terus kagak mati-mati dong Ci gitu. Dona nggak boleh ngomong begitu gitu ya. Nggak boleh gini. Itu berarti ingat, maksudnya Tuhan tuh pasti punya rencana kenapa suami itu hanya alat gitu loh. Tuhan tuh mau Dona yang berubah, bukan suami yang berubah gitu. Saya berubah, kayak saya baik-baik aja gitu kan. Akhirnya enggak, Tuhan pasti punya rencana buat Dona. Ikutin aja, taat dan setia. Akhirnya aku ikutin terus. Sampai akhirnya, saya berantem. Akhirnya suami tahu saya masuk Kristen. Suami sampai bilang sama anak-anak, itu bunda, itu bukan bunda kamu itu murtad lah, apa segala, apa sih kitab Injil itu adalah palsu lah, apa segala. Pokoknya diomongin udah nggak enak. Saya tetap tuh sabar gitu ya. Saya tetap, saya ingat ilmunya Eli itu yang benar-benar B3 itulah, bisu, buta, dan budek. Benar-benar diem, sabar, tapi benar. Itu buahnya luar biasa. Karena semakin saya diam, kalau ketika saya nggak tahan, saya cuma masuk kamar, duduk dan saya berdoa gitu. Tuhan, saya bilang, ya tolong saya lah gitu ya, gimana gitu. Karena saya mau taat dan setia, saya nggak mau balas suami. Karena memang itu bukan suami. Yang ngomong itu bukan suami. Itu pasti iblis gitu ya. Itu saya imanin, itu bukan suami, karena saya yakin suami saya bukan orang yang sekasar itu. Dan akhirnya ketika 8 bulan terakhir sebelum suami meninggal, saya kaget, tiba-tiba dia ngajak kita makan siang nih sama anak-anak. Kapan gitu? Hari Minggu. Wah, kalau hari Minggu pasti dia ngajak nih, biar saya nggak ke gereja. Saya cuma tanya kapan, aku bilang, oke, hari Minggu jam berapa gitu ya, biar saya bisa atur waktu. Dia bilang, saya kaget pertama kali suami bilang, ya setelah kamu pulang dari gereja aja. Saya sampai bengong, pulang dari gereja? Iya, kamu pulang gereja, baru kita pergi sama anak-anak. Saya langsung, yang benar, aku bilang, iya. Saya langsung yang berdoa, Tuhan, ini apa gitu ya, benar nih suami ngizinin saya ke gereja. Akhirnya mulai saat itu,
saya semangat gitu kan, saya semangat untuk ibadah hari Minggu, saya sudah nggak kucing-kucingan lagi gitu kan. Dan mulai saat itu setiap saya pulang gereja, suami itu selalu tanya, hari ini apa khotbahnya? Setiap kita di mobil dia selalu nanya, hari ini apa khotbahnya? Terus selalu setiap saya ada kebaktian di mana atau PD di mana, dia malah justru yang dia ngingetin, besok kamu ada PD loh, rutin kan hari Jumat ya, jangan lupa ya. Malah dia ngingetin gitu. Terus kalau terus saya antar, dia bilang gitu. Diantar, iya. Jadi dia tuh kadang suka nunggu di mobil, saya ibadah, dia tidur di mobil gitu ya. Terus nanti kita pulang bareng, terus kita cerita di mobil. Jadi seperti kayak saya dongengin tadi tuh tentang apa, khotbahnya apa, terus inti dari khotbah itu Tuhan tuh maunya pesannya apa gitu. Dan saya bilang ke suami gitu kan. Sampai saya ada cerita tentang kok Islam tuh rada arogan begini, saya cerita, kamu tahu nggak sih sejarah si dari Muslim tuh gimana ceritanya? Dia nggak tahu, saya ceritanya. Kok kamu tahu gitu? Kan di Alkitab ada, dia bilang. Dia kaget. Emang di Al-Quran nggak ada? Ya gitu-gitu. Jadi, kalau tahu saya, ya Al-Quran nggak ada. Oh gitu, oke. Jadi dia kayaknya senang diceritain tentang Alkitab. Nah, itu terus akhirnya kita semakin baik hubungannya, semakin mulai mesra kembali gitu ya. Tapi ketika dia pernah sempat sesak saya sampai kasih minyak urapan, dia mau. Saya kasih perjamuan kudus, dia mau gitu ya. Sampai katanya kalau dia diolesi minyak urapan atau sampai disuruh diminumin ya waktu itu sama pendetanya ya, ini katanya kayak ada getar apa gitu yang bikin tiba-tiba nggak sesak lagi. Ya itu yang suami bilang ke saya. Jadi dia tuh kayak ketagihan. Saya sampai bilang, nggak boleh kayak gitu terus loh yang, karena kalau itu kamu tuh itu kan tubuh dan darah Kristus. Jadi kamu tuh kalau kamu memang mau itu gitu ya, kamu ya harus terima dan yakin bahwa terima Tuhan Yesus gitu. Terus dia diem. Dia diem dan dia sempat bilang, aduh kalau saya terima Tuhan kamu, apa kata keluarga saya? Saya kaget gitu ya. Saya pikir dia bakal marah-marah, apaan Tuhan kamu gitu, enggak. Tapi justru malah dia bilang, aduh apa kata keluarga saya. Berarti dalam hati saya, sepertinya nih, dalam hati dia tuh sepertinya sebenarnya sudah terima Tuhan gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya bilang nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Saya terus kadang-kadang saya tiap malam saya topang doa terus di kepala dia, terus seperti itu. Dan sampai akhirnya beliau meninggal di bulan Agustus tahun lalu, tanggal 28, dan itu di rumah ketika kami sedang berkumpul semua di kamar bersama anak-anak. Jadi kepergian suami itu benar-benar kita hantarkan gitu ya. Kepergian suami kita hantarkan, dan saya merasa di situ saya merasa gini, saya sedih kehilangan suami. Tapi anak-anak saya pun sampai bilang itu yang terbaik buat ayah. Ya benar, yes, yang terbaik buat ayah, karena kita juga udah nggak sanggup ya ngelihat dia cuci darah seminggu bisa 3-2 kali gitu kan, belum dari biaya, terus kesakitan dia gitu, kita kadang-kadang malam nggak bisa tidur gitu yang. Tapi dia itu meninggalnya itu ya, saya nggak tahu ya dia berdoa bagaimana, tapi dia meninggalnya itu sangat bagus, maksudnya mukanya itu sangat merona, senyum, seperti tidur saja gitu, dan dia tuh nggak mengalami yang sebuah kayak kesakitan gitu ya dan apa gitu, dan bener-bener kayak orang tidur, sampai saya ciumin tuh kayak orang tidur aja seperti biasa gitu. Dan saya merasa gini, Tuhan, ternyata saya pikir saya berapa lama harus hidup dengan suami yang seperti ini gitu ya, dan saya sudah mendoakan dia cepat mati gitu ya, tapi ternyata cuma 2 tahun. Akhirnya saya bisa melewati ini semua, dan satu hal yang anak-anak lihat terhadap saya bahwa anak saya tuh sangat sekarang tuh sangat happy banget, bukan happy karena ayahnya meninggal, tapi dia tahu saya dan ayahnya tuh sudah melewati banyak hal gitu kan, dan sejak ayahnya meninggal, yang saya kaget tiba-tiba, Bunda, aku ikut ke gereja ya, ngapain gitu ya? Aku mau ikut ibadah kayak Bunda. Jadi dan sejak saat itu anak-anak saya bukan saya yang menarik mereka sama sekali, enggak. Saya sudah bilang ke keluarga besar saya nggak pernah narik anak. Saya bilang saya berjanji karena anak-anak muslim saya akan ajari anak-anak tetap di muslim, tapi enggak. Ternyata anak-anak langsung ikut saya semua.
Dan udah kayak gitu anak-anak itu saya merasakan tuh mereka tuh beda ya, beda karena apa? Mereka tuh haus terus akan firman Tuhan gitu. Yang kadang-kadang saya tuh kewalahan ya gitu, karena saya juga bukan orang yang juga setiap hari rutin membaca Alkitab gitu, tapi justru gara-gara anak-anak yang punya komitmen di mereka bertiga adalah, Bunda kita nggak akan tidur sebelum Bunda bacain Alkitab buat kita. Wah PR banget. Jadi paling anak kecil gitu kan. Ternyata enggak, sampai detik ini kalaupun saya pulang malam, anak-anak saya walaupun udah tidur mereka bisa bangun lagi dan mereka bilang, Bunda kita belum baca Alkitab loh. Jadi aku bilang, duh luar biasa. Maksudnya aku bilang, aduh Tuhan, aku bilang saya punya anak-anak yang begini. Saya bilang kayaknya harta saya anak-anak deh gitu ya. Harta saya anak-anak, dan saya benar-benar berterima kasih gitu ya sama Tuhan, saya dikasih anak tiga-tiganya gitu ya, menjadi anak-anak yang takut, benar-benar takut yang akan Tuhan. Udah kayak gitu mereka juga yang sekarang pun anak yang cewek saya, yang kembar cewek itu ternyata dimimpiin sama Tuhan. Dia ditunjuk dadanya sama Tuhan, you are my worshiper. You are my worshiper. Itu 2 kali, dan anak saya tuh cerita, Bunda worshiper tuh apa? Saya kaget. Saya nggak pernah cerita tentang worshiper, itu penyembah, aku bilang. Kenapa? Karena aku mimpi ada cahaya terang banget, dia bilang, saya nggak kelihatan, tapi kayaknya laki-laki, bapak-bapak, dia bilang gitu. Terus dia bilang bahwa dia tunjuk dada aku, dia bilang, you are my worshiper gitu. Aku langsung nangis, aku telepon Ci Eli, ini apa Ci gitu kan. Akhirnya ya Ci bilang, berarti anak kamu benar-benar juga dipilih Tuhan. Jadi itu puji Tuhan. Jadi memang anak-anak sekarang di rumah itu mempunyai rutinitas, mereka berdoa selalu 3 kali sehari, pagi, siang, kalau malam sama saya, dan dipimpin secara bergantian gitu kan. Dan memang bahasa anak perempuan saya beda. Itu beda banget. Dia tuh bulat gitu loh, bulat yang nggak pernah saya ajarin. Bahkan anak saya itu sekolah minggu tuh nggak mau. Anak saya tuh maunya kalau ibadah minggu itu maunya di ruangan dewasa. Kenapa? Karena kalau di ruangan anak-anak dia bilang bosen, cuman gambar, nyanyi, apa gitu. Dia nggak mau, dia maunya denger firman. Itu yang saya kaget. Dan kadang-kadang, dan sampai ya kemarin sebelum corona ya, yang rutinitas kita ada setiap ke gereja, saya dengerin, kita bertiga dengerin, berempat dengerin, nanti ketika kita udah selesai gereja, kita duduk mungkin di food court atau restoran, kita bahas tadi tentang apa. Dan anak-anak tuh selalu nanya yang kayak bahasa-bahasa Alkitab gitu ya. Bahasa-bahasa yang, Bunda memberkati itu apa? Yang bahasa-bahasa mereka tuh belum ngerti. Itu selalu kita bahas. Jadi, dan sampai ketika corona ini, karena kita juga nggak bisa ke gereja kan ya, tapi kan banyak online ya. Nah, online tuh juga saya selalu rutinkan ke anak-anak, kita ibadah loh. Terserah mau ibadah siang, pagi, siang, ada sore gitu ya, mau yang mana gitu kan. Nanti tinggal kita setel kan di YouTube gitu kan. Terus udah gitu juga kan, apalagi juga sama Ci Eli tuh ada IG TV ya. Nah, itu juga anak-anak juga selalu nonton, dan kadang-kadang kalau ada yang nggak ngerti, dia nanya, Bunda ini bahas itu apa, ini apa. Nah, jadi ketika udah selesai khotbahnya, kita bahas lagi ulang. Itu sampai detik ini udah puji Tuhan. Ini puji Tuhan banget ya, aku punya anak-anak kayak mereka, dan sempat yang berpikir, aduh Tuhan saya bisa nggak ya ngebimbing anak-anak saya gitu. Tapi ternyata ketika saya duduk diam dan berserah, benar Tuhan tuh yang bekerja. Jadi kalau kita itu yang mikirnya terlalu keras, kita yang mau gerak mau ini, ya udah Tuhan diam aja gitu, nggak akan melakukan apa-apa, karena tunggu sampai kita berserah. Begitu kita berserah, itu kayaknya semuanya diselesaikan Tuhan. Jadi sekarang saya cukup tenang punya anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka juga rutin. Kadang-kadang nggak ada saya tuh, mereka bertiga aja ibadah. Kadang baca ya, mungkin anak-anak Alkitab kan memang rada susah ya. Tapi kemarin saya kaget, saya ikut kayak Bible study online, mereka ikut. Dan tangannya tuh udah lincah gitu, buka-buka surat apa ayat berapa tuh udah lincah. Saya kaget, kamu bisa bukanya gitu kan? Bisa Bunda, tinggal dilihat di sini perjanjian lama, perjanjian baru, terus cari. Warnanya kan beda. Aduh, aku bilang puji Tuhan, aku bener-bener anak tuh kayak dibimbing sama Tuhan sendiri. Jadi saya merasa lulus ya, maksudnya saat ini untuk yang tahap ini saya merasa lulus. Saya tidak ada perceraian dengan suami. Saya benar-benar menjalankannya sampai selesai dengan suami. Saya menghantarkan suami. Jadi
karena keluarga suami pun juga sudah tahu bahwa saya Kristen, dan mereka tuh sampai mangguk-mangguk tuh yang terima kasih Donna sudah mengurus Aulia gitu, nama suami saya, sampai selesai. Kami tidak tahu Aulia tuh sampai melakukan perselingkuhan, mereka juga keluarga malu dan sebagainya. Jadi aku jadi saya itu benar-benar menyelesaikan tugas saya sampai sebagai istri sampai selesai. Dan saya menunjukkan bahwa saya sekarang memang sudah menjadi anak Tuhan, dan mereka tuh melihat saya memang berbeda. Mereka bilang sih, kamu berbeda, dia bilang gitu. Dan berbedanya gimana? Nggak tahu, berbeda, dia bilang. Kamu lebih bersinar, dia bilang. Keluarga tuh pada bilang, kamu beda, dia bukan Donna yang dulu saya lihat, dia bilang. Aduh, dia mudah-mudahan yang mereka lihat adalah Kristus di dalam diri saya, sih bukan diri saya, tapi karena saya sudah berusaha mengikuti apa yang Tuhan mau sih, intinya seperti itu. Gitu. Halo, ya? Ya, Ibu Donna, kesaksiannya sudah? Sudah. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Donna. Terima kasih semua. Sangat menguatkan. Setiap saudara dan saya akan mengalami satu masa di mana kita semua punya tembok Yeriko masing-masing. Ya, Donna punya tembok Yerikonya, dan kalau saudara dengar kesaksiannya, dia sudah memenangkan semua ini. Kenapa? Karena sampai akhir hidupnya, dia bisa buktikan bahwa dia tetap istri penolong yang setia. Walaupun beberapa jemaat saya juga mengakhiri endingnya, ya, suaminya meninggal tiba-tiba. Setelah dipulihkan beberapa saat, tiba-tiba suaminya meninggal. Ada beberapa orang. Tapi percayalah, Tuhan melihat bagaimana perjuangan seorang istri yang tetap komitmen, setia, sampai akhir menutup mata, dan hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Makanya saya bilang sama Donna, kamu sudah keluar lebih dari pemenang. Karena hanya maut yang bisa memisahkan itu sudah engkau jalankan sampai garis akhir. Ya, kita percaya malam ini saya akan buka tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita punya tembok Yeriko masing-masing. Ya, buat saudara dan saya hari ini, kita semua itu lebih fokus dengan hasil. Kita jarang sebagai anak Tuhan bertahan hari-hari ini. Kenapa? Ketika hasilnya makin terlihat buruk, buat saudara dan saya justru makin kecil pertahanan, kekuatan saudara itu makin kecil. Padahal Tuhan berkata, ini waktunya engkau menunjukkan bagaimana ketahanan setiap anak-anak Tuhan sampai di garis akhir. Engkau harus menyelesaikan pertandingan hidupmu sampai di garis akhir, karena firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang akan selamat. Yuk buka bagaimana Yosua bertahan, ya, bagaimana tembok Yeriko itu runtuh. Yosua 6 ayat 2 sampai 5, ya. Kita baca sama-sama Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara dan saya malam ini Tuhan berkata, aku sudah serahkan semua apa yang menjadi kemenangan itu sudah ada di tanganmu. Termasuk malam ini kita melihat kemenangan kesaksian Donna, bahwa dia berharap rumah tangganya pulih, suaminya, dan suaminya kembali kepadanya. Itu berarti Tuhan malam ini mengingatkan buat saudara dan saya, semua apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya malam ini, Tuhan berkata, aku akan serahkan ke dalam tanganmu, akan menjadi pemulihan yang luar biasa, akan menjadi satu cerita akhir di mana engkau akan menikmati happy ending, engkau akan keluar lebih dari pemenang bersama dengan aku ketika engkau bertahan. Saudara lihat ayat ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Kita semua menghadapi tembok Yeriko. Kemenangan itu sudah dijamin. Tuhan pasti menyerahkan kemenangan, pemulihan yang indah di dalam tangan saudara dan saya. Tapi ada kata-kata harus.
haruslah kamu mengelilingi. Itu artinya ada proses saudara dan saya yang harus jalani. Dan kalau saudara baca ayat berikutnya, ya, bagaimana tembok Yeriko itu harus dikelilingi selama 7 hari. Hari pertama sampai ke-6 itu putarannya sekali berhenti, dan hari ke-7 itu baru 6 kali. Artinya putaran ke-13 baru tembok itu runtuh. Buat saudara dan saya malam ini, percayalah, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tapi buat saudara dan saya, haruslah saudara dan saya jangan pernah hari ini lemah kekuatanmu hanya karena melihat tembok itu belum gerak. Loh, diputari hari pertama, ya enggak kelihatan tanda-tandanya, bukti-buktinya. Diputari hari kedua, ya enggak ada tanda-tanda kalau tembok itu mau roboh. Kita percaya malam ini Tuhan memberikan pesan buat saudara. Kalau saudara pikir secara logika, kenapa Tuhan enggak tembok itu kok roboh aja pada putaran kedua? Kan enak, enggak capek-capek. Mungkin kita juga berpikir, kenapa waktu Tuhan untuk datang kepada Sarah kok sampai tunggu mati haid? Kok enggak waktu awal aja masih menstruasinya lancar, masa-masa subur, waktu Tuhan sudah terjadi. Saudara dan saya mungkin berpikir, kenapa waktu Tuhan pada waktu Lazarus sudah dinyatakan mati busuk 4 hari dikubur, waktu Tuhan terjadi. Kenapa enggak waktu sakit keras aja Tuhan datang, sembuhkan, selesai. Kita percaya bahwa waktu Tuhan bukan waktunya saudara dan saya. Hidup bukan tentang cerita saudara, tapi hidup ini ceritanya tentang Tuhan dan kehendaknya. Kalau sampai hari ini, saudara percaya, tembok Yeriko saudara, ya, mungkin saudara berpikir sudah terlambat, yang namanya kematian itu sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat dengan waktunya Tuhan. Walaupun hari ini keadaanmu mungkin berkata rasanya sulit, sukar, ya. Mungkin pada waktu itu bangsa Israel juga melihat bagaimana putaran ke-6. Itu namanya tembok tidak geser, saudara. Tapi percayalah hari ini Tuhan yang akan berperang buat saudara dan saya merobohkan tembok-tembok Yeriko itu pada waktunya. Saudara dan saya cukup diam saja. Amin, saudara. Pada waktu saya mengalami proses, Tuhan ingatkan, kamu tetap harus ada proses mengelilingi tembok Yeriko. Mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun terlihat sepertinya berlambat-lambat. Mungkin keadaan saudara hari ini sudah rasanya kematian. Mungkin hari ini keadaan saudara sudah rasanya jalan tertutup. Ya, mungkin rasanya buat saudara mengelilingi tembok Yeriko sudah capek Tuhan, capek. Apalagi di putaran terakhir, bukannya 1 kali atau berhenti, malah sama Tuhan ditambah putarannya harus 6 kali. Bayangkan di hari waktu itu putarannya sudah tidak lihat hasil, pada hari ke-6 justru makin dipertambah. Hari ini saudara yang sudah mulai ngerasa capek dengan kehidupan, capek lihat hasil yang tidak bertambah baik, ini waktunya saudara dan saya akan melihat sebentar lagi tembok Yeriko itu akan hancur. Amin, saudara. Kita percaya hari ini hidup saudara dan saya pada waktu saya menjalani tembok Yeriko, Tuhan berkata gini, diam. Dan Tuhan ingatkan buat saya, ada satu proses yang kamu harus selesaikan. Dengar ya suara saya, dengar? Dengar? Ya. Ada bagian Tuhan, ada bagian saya pada waktu saya dipaksa Tuhan untuk berjalan, punya ketahanan sebagai anak Tuhan. Tuhan bilang ini, putar tembok Yeriko.
Dan pada waktu itu saya enggak tahu, saya sudah di putaran keberapa. Tapi Tuhan bilang putar. Dan putar harus dengan diam. Dan Tuhan bukakan saya. Ya mungkin ayat ini nanti dibaca sendiri. Kalau enggak cukup waktunya, saudara bisa baca Yosua 6 ayat 2-5. Kita buka di Yesaya 30 ayat 15. Ya, kita baca Yesaya 30 ayat 15. Ini ayat yang sudah sering saudara dengar. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya Tuhan bilang gini, ada bagianmu ketika putar tembok Yeriko, kamu harus dengar-dengaran apa kataku. Aku izinkan engkau melewati tembok Yeriko. Engkau akan selamat ketika engkau bertobat dan diam. Engkau akan tetap kuat sampai tembok itu roboh ketika engkau tetap tenang dan percaya. Pada waktu itu saya mulai tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang gini, mulai hari ini putari tembok Yeriko. Rumah tanggamu pasti aku pulihkan, ada anggur yang manis. Tapi aku minta hari ini bertobat dan tinggal diam. Rubah responmu. Kalau dulu engkau suka marah-marah sama suamimu, mulai hari ini bertobat. Sambil berjalan maju, engkau berkeliling, dan engkau harus bertobat. Mulai rubah cara pandangmu, mulai rubah cara berkatamu, jangan berkata yang negatif lagi, jangan suka mulut dipakai untuk maki-maki suamimu, jangan suka menghakimi. Karena responmu sebagai penolong bukan sebagai hakim. Dan Tuhan berkata, engkau harus tunduk dan hormat kepada suamimu. Walaupun dia sudah menyakiti hidupmu sampai dia punya 2 anak, tapi aku tetap menetapkan engkau harus tunduk kepada suamimu. Hari itu saya mulai buang sampah. Tuhan bilang, jangan sakit hati, jangan marah, jangan dendam. Mulai buang sampah-sampah di dalam hidupmu, supaya ketika engkau berputar, saudara tahu saya bisa bayangkan waktu Tuhan berbicara seperti itu. Kalau saudara tidak lulus di putaran pertama, responmu masih salah, engkau masih sakit hati, ya, engkau masih suka maki-maki suami, engkau suka nanduk suami, putarannya ditambah. Tidak lulus, putaran pertama dilihat, oh belum bertobat. Dan kata yang kedua adalah diam. Diam itu berarti bukan kekuatanmu lagi, tapi kekuatanku. Andalkan kekuatanku sepenuhnya. Sejak hari itu Tuhan ajarkan saya. Hari ini, yang mengurusi kekuatanku, yang mengurusi dosa suamimu. Engkau tidak perlu lagi pakai kekuatanmu untuk ngecek rekening suamimu lari kemana. Suamimu lagi ada di mana berdua sama wanita itu bukan bagianmu, bukan kekuatanmu, tapi kekuatanku. Mulai hari ini, andalkan kekuatanku yang akan mendisiplin, menghajar, merubah suamimu, karena pada dasarnya manusia tidak bisa merubah manusia. Hanya kekuatanku yang akan mengubah suamimu. Dari situ saya mulai bangkit. Dan saya pada waktu itu secara akal, secara kekuatan, saya tidak punya kekuatan untuk bisa berdiri menjadi penolong buat seisi rumah saya. Hari itu ketika suami saya jatuh selingkuh, anak-anak saya masih kecil, anak-anak saya hidup di dalam kepahitan, kebencian, karena mereka kehilangan figur seorang papa. Pada waktu itu saya merasa Tuhan, saya rasanya tidak mampu. Tapi ketika Tuhan ingatkan buat hidup saya, engkau pasti mampu ketika engkau tidak lagi pakai kekuatanmu. Jangan kuras pikiran terus, jangan-jangan ya Tuhan, suamiku makin parah. Jangan-jangan aku diceraikan. Jangan-jangan 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, apa yang akan terjadi? Tuhan cuman ingatkan, kekuatanku yang akan berperan buat kamu, kesusahan sehari, cukup sehari. Jalani setiap hari dengan kekuatanku, engkau tidak perlu berpikir terlalu panjang. Dan hari itu Tuhan ingatkan, ingat Eli, hari ini ketika engkau bertobat, engkau andalkan kekuatanku. Engkau akan kuat, engkau akan pulih. 1 orang pulih, seisi rumahmu akan aku pulihkan. 1 orang selamat, seisi rumahmu akan selamat. Dan hari itu saya mulai berjalan, saya mulai buang dosa-dosa saya mulai andalkan kekuatan Tuhan.
setiap kali ada bukti, kalau dulu saya selalu ketika ada bukti buruk, kekuatan saya menghadapi suami saya mulai ajak dia bertengkar, saya mulai hakimi dia, saya mulai maki-maki, saya mulai cari bukti. Tapi ketika hari itu kekuatan Tuhan yang menghadapi, ketika ada bukti, saya cuma datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, lihat ini, suami saya malam hari ini bohongi saya. Dia bilang dia mau pergi ke tempat lain, tapi ternyata ada bukti dia makan berdua dengan wanita ini. Hari itu Tuhan cuma bilang, cukup diam, itu kekuatanku, itu bukan kekuatanmu. Dan saya cuma bilang, saya serahkan semua bukti ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun suamiku berada, engkau sedang bekerja, engkau sedang melawat dia. Dan itu hasilnya luar biasa. Amin, saudara. Dan ketika itu Tuhan bilang ini, tenang dan percaya. Hari itu Tuhan bilang, tidak bisa kamu berjalan maju mengitari tembok Yeriko kalau engkau panik. Orang yang panik itu tidak akan bisa berjalan maju karena sebelum berperang dia sudah punya ketakutan terlebih dahulu. Aduh Tuhan, mampu enggak Tuhan? Tapi ketika saya tenang dan percaya, hari itu saya mulai berjalan dengan fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Saya mulai berjalan menanggalkan dosa. Saya mulai bertanding dengan menanggalkan dosa, menanggalkan beban, karena bukan lagi kekuatan Eli, tapi kekuatan Tuhan yang sedang menyelesaikan masalah saya. Saya percaya malam ini, yang bisa menghancurkan tembok Yerikomu, bukan kekuatan saudara dan saya, tapi tembok Yeriko, keuanganmu, masalah rumah tanggamu, masalah masa depanmu, hanya kekuatan Tuhan yang besar, yang pasti akan menghancurkan tembok itu, jika saudara dan saya sudah tiba pada waktunya Tuhan. Amin, saudara. Saudara tidak akan bisa hari ini dengan rasa panik, ketakutan. Orang yang sudah ketakutan terlebih dahulu, sebelum berperang, dia sudah ketakutan. Dia sudah bilang, ini mampu enggak ya? Tuhan, jangan-jangan saya dipermalukan, hancur. Tapi ketika saudara berjalan dengan tenang, percaya, saudara tahu bahwa ada kekuatan yang tidak terbatas yang akan merobohkan tembok Yeriko. Sehingga hari itu saya berjalan terus. Saya berputar tembok Yeriko. Saya berputar, saya tidak pernah tanya. Hari itu saya tahu, setiap hari ketika saya mulai tenang, percaya, hari ini kekuatan saya terbang tinggi seperti Raja Wali. Ketika saya bisa lulus menanggalkan beban dosa, bertobat, saya mengandalkan Tuhan, dan saya maju dengan tenang dan percaya. Setiap ada kejadian buruk, saya berusaha untuk tidak panik. Saya berusaha menguatkan, meneguhkan hati saya, bukan melihat bukti. Saya berkata, Tuhan, mau bukti tambah buruk, mau bukti itu tidak ada tanda-tanda untuk dasar, untuk berharap saya melihat rumah tangga saya pulih. Tapi saya memilih untuk tenang, untuk tetap percaya, melanjutkan proses hidup saya bersama Tuhan. Karena saya percaya pada waktunya ketika saya berjalan maju selangkah demi selangkah, langkah hidup saya semakin mendekati waktunya Tuhan, Dia akan merobohkan tembok Yeriko yang selama ini menjadi ketakutan saya. Amin, saudara. Yuk kita lihat di ayat ya, setelah itu selesai. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19 ya. Hari ini apa yang jadi tembok Yeriko? Yuk kita berjalan maju di akhir zaman. Kalau Tuhan bilang bertobat, itu artinya renovasi sedang jalan. Jangan berpikir buruk sama Tuhan kalau hari ini sudah rasa capek, kok Tuhan tidak bertindak? Karena Tuhan sedang melanjutkan renovasi dosa, renovasi respon yang salah, renovasi hati yang kotor. Itu Tuhan sedang semuanya bersihkan. Supaya hidup saudara dan saya ketika tembok itu roboh, saudara dan saya hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara dan saya sudah hidup di dalam kekudusannya. Bahkan ketika saudara hari ini mengandalkan Tuhan, itu tujuannya. Karena semakin hari Tuhan mau bawa saudara hari ini terbang tinggi, naik bukan turun.
Kalau saudara terus pakai kekuatan saudara, saudara nggak akan bisa makin lama kuat. Makanya banyak orang hari ini mati mendadak, tiba-tiba kena kanker. Kenapa? Karena berusaha untuk merobohkan tembok Yeriko-nya dengan kekuatannya sendiri. Kita percaya, maaf ada telepon, ya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Yuk kita baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, ya, lihat ya saudara, Tuhan berkata, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, saudara dan saya malam ini Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu yang sedang mengajar engkau. Ya, kita hari ini nggak bisa menuntut Tuhan mana hasil, cepat-cepat Tuhan pulihkan. Enggak. Tuhan lagi membawa saudara dan saya untuk berputar, supaya dia mengajari sesuatu hal yang terbaik, merubah karaktermu. Penundaan Tuhan selalu berbicara kemuliaannya akan jauh lebih besar terjadi atas hidupmu. Dan ketika orang melihat proses bagaimana kita memutari tembok Yeriko yang secara kekuatan akal saudara tidak mampu. Tapi ketika tembok itu runtuh, percayalah akan banyak orang memuliakan Tuhan, bertobat, melihat proses hidupmu. Amin, saudara. Dan Tuhan berkata gini, memberi faedah. Faedah itu keuntungan, tidak usah takut. Mungkin putaranmu lagi hari ini, jangan menyerah. Kalau sudah rasa capek, ingat, oh berarti putaran terakhir. Ini sudah ditambah. Bukan satu kali lagi, tapi Tuhan berkata, ini putarannya sampai 6 kali. Capek, tapi teruskan saudara. Jangan pernah menyerah. Semangat. Tetap lakukan yang terbaik ya. Tuhan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Lihat ayat berikutnya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara lihat hari ini, jangan takut ya memutari tembok Yeriko, walaupun kelihatannya Tuhan tidak segera menolong keadaan ekonomimu. Saudara mungkin kelihatan usahamu sudah mulai drop. Ada yang beberapa orang kena PHK, konseling sama saya. Saya cuma bilang gini, jangan pernah berhenti untuk berjalan maju bersama Tuhan. Karena hari ini engkau tahu bahwa Tuhan sedang berperang untuk engkau. Percayalah pergumulanmu, Tuhan pasti memenangkan karena dia sudah berkata, aku menyerahkan tembok Yeriko. Saudara dan saya, hari ini Tuhan sudah kasih tahu endingnya. Dari satu cerita, sinetron, Tuhan sudah kasih tahu bahwa hidupmu selalu happy ending. Ya, kalau Tuhan sudah berkata, aku sudah menyerahkan tembok Yeriko itu ke dalam tanganmu, itu berarti endingnya pasti happy. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya, dan saudara dan saya akan dituntun kepada satu jalan. Saudara dan saya akan keluar lebih dari pemenang. Dan kalau saudara lihat ketika saya tidak menyerah, walaupun tidak ada bukti baik, saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan ketika saya dengar-dengaran akan Tuhan. Apakah melampaui kekuatan? Tidak, saudara. Ini mujizat yang terjadi yang saya alami ketika saya menanggalkan dosa. Saya mulai andalkan Tuhan. Saya mulai tenang dan percaya. Saya tidak panik. Saya jalani hidup sehari dengan sehari mengucap syukur. Orang yang panik tidak akan bisa bersuka cita mengucap syukur menyembah Tuhan. Tapi setiap hari saya mengucap syukur bersuka cita. Saya tetap mencari Tuhan lebih dari saya
fokus dengan masalah saya. Dan di situ Tuhan buktikan di ayat ke-18-nya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, maka damai sejahteramu. Hari ini saya merasakan damai sejahtera yang tidak pernah kering, saudara. Saya heran melewati masalah, dengar suami saya melakukan A, melakukan B, tambah keadaan tambah buruk. Yang membuat saya heran ketika saya dengaran akan suara Tuhan, saya bisa mengelilingi tembok Yeriko saya dengan damai sejahtera. Tidak perlu obat tidur, tidur nyenyak, makan enak. Dan yang luar biasa, Tuhan memberikan kebahagiaan terus-menerus yang berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya melihat hari ini satu pintu yang tertutup. Tuhan membuka banyak pintu. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya dengar. Tapi Tuhan sediakan di dalam perjalanan saya mengelilingi tembok Yeriko. Dan di situ saudara tahu satu pintu yang tertutup hari ini membuka banyak pintu. Pintu pelayanan saya khususnya. Tuhan percayakan saya dari seorang ibu rumah tangga yang otaknya tidak bisa apa-apa. Karena selama ini dapat suami yang terlalu baik, tidak boleh kerja. Ya, suami yang suruh saya duduk di rumah tenang, suruh shopping. Bayangkan saudara, saya seperti Cinderella, ya. Tapi ketika suami saya jatuh dalam perselingkuhan, hari itu sampai punya 2 anak. Secara akal saya tidak kuat. Secara akal saya pingin menyerah. Saya pikir dengan cerai, dengan pisah, mungkin suami saya tetap membiayai hidup saya. Tidak masalah Tuhan, yang penting saya sudah tidak kuat Tuhan hidup dengan suami seperti ini. Tapi Tuhan ajaib, ketika saya berani bayar harga, saya berjalan maju, saya bilang saya akan mengelilingi tembok Yeriko saya Tuhan, sampai tiba waktumu, bukan waktuku. Dan di situ Tuhan membuka pelayanan saya. Saya hari ini dipercaya sebagai ibu gembala di 4 kota besar. Buat hidup saya bilang gini, Tuhan siapa saya? Tuhan kasih saya kepercayaan untuk bisa berkhotbah tanpa sekolah Alkitab. Saya bisa buat buku renungan sampai edisi ke-45, saudara. Otaknya siapa, saudara? Saya percaya itu hikmat kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan. Dan hari ini, orang yang berkata 3 anak saya bakal hancur, tapi ketiga anak saya justru dibawa Tuhan naik. Lulus summa cum laude, sekolah luar biasa, lulus summa cum laude, diterima di sekolah yang terkenal di dunia, bahkan anak saya sekolah Alkitab. Tuhan tidak pernah berhutang. Itu yang membuat damai sejahtera kebahagiaannya hari ini. Bahkan kalau orang tanya, orang yang tahu dekat sama saya selalu bilang gini, Bu Eli, kalau lihat berkat Tuhan, itu ngiler, saya pingin. Tapi kalau jalani prosesnya, saya enggak mau. Oh, enggak ada, saudara. Kalau saudara mau menikmati hasil upahnya Tuhan, saudara harus rela hari ini. Mau diproses, diremukkan, makin remuk, hasilnya makin luar biasa. Saya percaya hari ini, saya bayar pertobatan suami saya, harganya mahal, saudara. Dan Tuhan bilang, ada harga, ada kualitas. Saya percaya suami saya bertobat nanti kualitasnya pasti luar biasa. Karena harga yang saya bayar itu terlalu mahal. Amin, saudara. Yuk, yang terakhir, ya, saya tidak akan lanjutkan ayat berikutnya karena waktunya sudah habis. Ya, yang ketiga ini. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Artinya hari ini kalau saudara tetap setia mengelilingi tembok Yeriko, walaupun kelihatannya Tuhan berlambat-lambat, Tuhan lemot, Tuhan engkau kok kelihatannya ini loh sudah sakit keras sekarat mati, Tuhan mati, sudah jalan tertutup, sudah Tuhan. Sudah capek loh Tuhan, saya 11 tahun loh saudara. Saya konselingi orang 2 tahun, 3 tahun pulih. Bahkan sudah kesaksian di mana-mana. Orang yang saya pulihkan sudah kesaksian, sudah seperti Romeo and Juliet. Saya 11 tahun jalani proses tahun ini, 11 tahun capek.
Tapi Tuhan berkata, selesaikan. Ini sudah putaran terakhir. Ketika engkau berhasil menyelesaikan dengan tiba waktuku, engkau akan lihat bukan satu bagian yang aku buat indah, tapi segala sesuatu. Anak-anakmu aku buat indah, suamimu pertobatannya akan luar biasa, aku akan pakai engkau secara luar biasa. Bahkan hari ini apa yang hilang, berkat saya dikembalikan Tuhan lipat. Orang sampai melihat di masa-masa sukar hari ini. Saudara tahu apa yang dikerjakan Tuhan, itu Tuhan genapi semuanya. Tuhan tidak pernah berhutang sedikit pun ketika dia melihat bagaimana hari itu saya menjalani tembok Yeriko. Hati-hati saudara, jangan mengelilingi tembok Yeriko dengan dengan seenaknya sendiri, sesuka-sukanya. Saudara banyak ngelilingi tembok Yeriko tapi dengan sakit hati. Mulut masih suka ngutuki orang. Mulut masih suka maki-maki tetangga, maki-maki suami. Saudara nggak akan bisa sampai nanti putarannya ditambah. Mestinya 6 kali, 7 kali selesai. Dilihat putaran pertama, gagal. Katanya Tuhan, balik, putar. Pertama belum lulus. Mulutmu masih belum lulus. Hatimu masih penuh iri hati. Amarah, masih dendam, ketakutan, nggak pernah tenang. Bawaannya takut, bawaannya panik. Orang yang panik itu menunjukkan kualitas imannya sangat-sangat di bawah rata-rata. Orang yang punya iman teguh di atas rata-rata, bawaannya apa? Tenang, ngadepi badai, tenang, ngadepi raksasa, tenang. Karena dia tahu bahwa siapa yang menyertai dia adalah Tuhan yang besar. Amin. Saya sudah selesai ya. Pada waktu itu Tuhan cuma kasih saya 2 pilihan. Eli, engkau waktu kelilingi tembok Yeriko, mau percaya bukti atau percaya sama janjiku? Itu aja pilihannya. Kalau saya percaya bukti, saya berhenti, saudara. Gimana lihat? Waktu saya berjalan maju, bukan keadaan tambah baik. Suami saya dari punya anak 1, punya anak 2. Setelah itu dari tiap hari tidur di rumah, habis gitu tidak tidur 1 hari, dan akhirnya ketika wanita itu punya anak 2, suami saya tidak tidur di rumah, cuman makan 1-2 jam, setelah itu bilang gini, bye-bye, saya pulang dulu. Saudara bisa bayangkan di posisi ini apa yang bisa diharapkan. Tapi ketika berjalan bersama Tuhan hari ini, suami saya yang benci orang Kristen hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan yang mendukung pelayanan Victory sepenuhnya, dia bangunkan saya 2 rumah doa. Nanti kalau sudah selesai ke Surabaya, ya, rumah doa yang dia bangunkan itu luar biasa. Waktu saya lagi siapkan rumah doa, saya cari arsitek yang murah, karena saya pikir rumah doa yang simple. Tapi suami saya bilang gini, buat Tuhan, kamu kasih yang terbaik, cari arsitek yang paling mahal. Itu yang dia cari, saudara. Hari ini rumah doa itu hampir selesai. Dan orang takjub dengan rumah doa, dengan pakai arsitek yang termahal, yang banyak membangun villa-villa di Bali, itu yang dipilih suami saya. Saudara lihat, kuasa Tuhan, kalau menyelesaikan satu skenario cerita film, dia tidak mau mempermalukan sutradara. Dia sutradara yang handal. Ketika happy ending tembok Yeriko runtuh, bukan endingnya biasa-biasa. Tapi ada sesuatu cerita yang berakhir. Tembok yang setebal itu, tembok Yeriko yang tidak mungkin tebal, hanya sekejap akan Tuhan hancurkan dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin, saudara. Malam ini, yuk, di masa sukar, akhir zaman, apa yang Tuhan mau dengan masa-masa hari ini, selesaikan putaran terakhir. Ini sudah akhir zaman, berarti putaran terakhir. Saudara jangan pernah menyerah hanya karena mata melihat kenyataan hidup. Apa yang saudara hari ini lihat itu cuma tipuan. Karena senyatanya Tuhan sudah bilang, aku sudah serahkan tembok Yeriko ini ke dalam tanganmu. Tetap bertahan malam ini, pesan saya dengan 3.
Hari ini tanggalkan dosamu, tanggalkan bebanmu, andalkan kekuatan Tuhan. Tetap tenang dan percaya, miliki iman di atas rata-rata. Maka engkau akan melihat sebentar lagi tembok Yeriko yang menjadi pergumulanmu akan runtuh, di mana Tuhan yang akan berperang. Engkau cukup diam saja menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, selesai ya. Tuhan Yesus memberkati supaya firman ini menjadi kekuatan buat semua yang dengar ya. Sudah selesai, saya kembalikan. Yuk kita tutup dalam doa aja ya. Tuhan, terima kasih buat firman yang begitu menguatkan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun yang menjadi tembok Yeriko kami hari ini yang belum runtuh. Karena kami percaya di tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah menyerahkan tembok Yeriko itu ke dalam tangan kami sehingga kami tidak perlu takut. Kami semua hanya menunggu waktunya Tuhan, di mana ketika putaran itu sudah sampai di akhir, maka tembok itu pasti runtuh. Tembok ekonomi kami pasti Tuhan pulihkan. Rumah tangga kami pasti Tuhan pulihkan. Kesehatan kami semuanya, bahkan masa depan. Anak-anak kami percaya hari ini ketika kami tetap bertahan, kami akan menikmati damai sejahtera yang tidak pernah kering, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Bahkan keturunan kami, Tuhan sudah jamin bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan. Mereka akan terus dibawa Tuhan terbang tinggi, karena itu janji-Mu buat keturunan kami. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan, Bu Tirsa juga seluruh tim yang sudah mengadakan acara ini. Tuhan kembalikan semua jerih payah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.